Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Dharma Arningrum dengan NPM A1E021004. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas di video kali ini adalah mengenai pembiayaan, dan yang kedua adalah manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah pembiayaan. Konsep pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kemudian, adapun landasan hukum pembiayaan pendidikan yang pertama adalah dasar yuridis. Nah, dasar yuridis ini terbagi menjadi yang pertama adalah Pancasila, yang mana Pancasila sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia mengakui Pancasila sebagai kedudukan tertinggi dan menjadi landasan hukum setiap penyelenggaraan segala bentuk kegiatan. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat disebutkan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa setiap lapisan masyarakat berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Sumber keuangan sekolah terbagi menjadi yang pertama, orang tua. Kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai, seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Kedua, pemerintah pusat. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya yaitu memberikan dana hibah untuk sekolah, kemudian membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan, dan peralatan. Ada juga membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah. Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak. Namun pemerintah daerah biasanya menghadapi kesulitan untuk meyakinkan bahwa pajak telah terkumpul penuh pada waktunya. Keempat, yaitu masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah. Mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat setempat untuk tugas tertentu. Kelima, fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, seperti menyewakan aula. Keenam, siswa-siswa dapat menjadi sumber keuangan yang baik. Hal ini tergantung pada kondisi sekolah dan kemampuan manajerial pemimpin sekolah dan stafnya. Ketujuh, pemilik sekolah atau yayasan. Sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah. Yang keempat, kategori biaya pendidikan. Biaya pendidikan terbagi menjadi dua, ada biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Oke, yang pertama biaya langsung dan tidak langsung. Biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Kedua, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah,
pembelian buku, dan dana hidup mahasiswa. Selanjutnya, yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan, yaitu terbagi menjadi yang pertama pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana. Kemudian dibagi jumlah peserta didik. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Satuan biaya pendidikan di setiap negara sangat bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan cara penyelenggaraan pendidikan. Kedua, pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah atau madrasah per murid per tahun anggaran. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah atau madrasah di setiap tahun dengan jumlah peserta didiknya pada tahun yang bersangkutan. Keenam, ada fungsi pembiayaan pendidikan. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat adalah menggambarkan target-target yang akan dicapai di sekolah atau madrasah. Pokok pembahasan yang kedua yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Adapun tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Nah, pada dasarnya tujuan diadakan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.